Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para subscriber SPTV dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan hari ini semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat dan sedang menunaikan ibadah puasa dengan baik. Baik, pada kesempatan kali ini setelah di video sebelumnya saya menerangkan tentang gaji dan tunjangan-tunjangan anggota DPR, pada kesempatan ini saya akan mencoba sedikit merefresh pengetahuan teman-teman mengenai fungsi dari anggota DPR atau fungsi DPR. Tonton sampai selesai ya videonya. Baik, fungsi DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Anggota DPR terdiri dari anggota partai politik yang pemilihannya dilakukan melalui pemilihan umum atau pemilu. Dalam konsep trias politika, DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan pemerintah sebagai eksekutif. Menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat 1 disebutkan bahwa DPR memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berikut ini dijelaskan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan wewenang DPR dirangkum dari Undang-Undang MD 3 atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Untuk fungsi DPR itu ada dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita coba jabarkan. Yang pertama, fungsi legislasi. Nah, DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi ini berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya dilaksanakan oleh pihak eksekutif atau pemerintah. DPR harus mampu merancang dan menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintah sesuai kondisi dan kebutuhan yang ada. Yang kedua itu fungsi pengawasan. DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Fungsi ini berkaitan dengan upaya untuk memastikan pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil tidak menyimpang dari arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Seperti penggunaan APBN digunakan untuk apa saja, nah itu tidak boleh keluar dari anggaran atau ketetapan yang sudah ditentukan dalam masa 1 tahun dan 5 tahun kerja pemerintahan. Itu harus diawasi oleh DPR karena di situ ada fungsi pengawasan. Jika misalkan ada yang melanggar atau lewat dari apa yang sudah ditetapkan, DPR itu wajib memanggil untuk meminta klarifikasi. Yang ketiga itu adalah fungsi anggaran. DPR sebagai pembahas dan pemberi persetujuan atau tidak terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan DPR mendistribusikan anggaran sesuai skala prioritas yang secara politis tetap atau telah ditetapkan. Nah, fungsi anggaran ini jadi setiap tahun atau dalam masa jabatan Presiden atau setiap tahunnya memberikan anggaran atau rancangan anggaran kepada DPR, di mana anggaran tersebut bisa disetujui atau tidak, atau bisa disetujui sebagian seperti itu. Di mana dalam rapatnya tersebut dihadiri oleh Presiden pastinya yang membuat rancangannya, dan nantinya jika disetujui oleh kedua belah pihak itu akan disetujui menjadi anggaran pada tahun tersebut. Nah, itu nanti akan diawasi untuk pendistribusiannya, anggaran-anggaran tersebut sudah jelas, sudah sesuai atau ada yang melenceng seperti itu. Karena itu masuk dalam fungsi-fungsi DPR, yaitu fungsi pengawasan, anggaran, fungsi legislasi. Baik teman-teman, untuk fungsi DPR semoga dapat bermanfaat untuk saya dan untuk para subscriber SPTV yang menyaksikan video ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, atas kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.